Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua sehat dan tetap semangat ya. Jangan lemah, jangan takut, ada Tuhan bersama kita. Amin. Amin. Pada hari Minggu ini, Minggu pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya sediakan dulu Alkitabnya, minta sama mama papanya Alkitabnya mana, dan pegang dulu Alkitabnya. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Amang akan bacakan. Namun sebelumnya, tenangkan hati, mari satukan hati dan pikiran kita lipat tangan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini, pada minggu ini, pada minggu pagi ini, diambil dari Efesus, pasal 2 ayat 21. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal 2 ayat 21, itu ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru. Ya, Efesus atau surat Paulus kepada jemaat Efesus ada di perjanjian baru. Ya, sudah dapat semua? Sudah bisa lihat Efesus 2 ayat 21? Nah, mari kita membacanya bersama-sama. Ya, mari kita membacanya bersama-sama. Jangan buru-buru. Slowly but sure katanya. Tenang, lambat tapi pasti. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, tapi Amang akan bacakan sekali lagi ya. Kalian mendengarkan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini, bagi semua seluruh anak-anak sekolah minggu di HKBP di dunia ini, termasuk kita yang ada di Jakarta ini. Adik-adik sekolah minggu, tadi Amang bilang bahwa Paulus atau Rasul Paulus menuliskan surat ke jemaat di Efesus. Nah, Amang akan berbicara sebentar tentang Efesus. Itu adalah sebuah kota ya yang letaknya kira-kira di sekitar negara Turki. Ya, siapa tahu pernah lihat atlas atau peta? Kalau lihat peta, kita tahu di mana ada Turki. Nah, Efesus ada sekitar Turki yang sekarang. Namun karena usia dan kota itu sudah tidak didiami lagi, sehingga Efesus kota itu sudah tidak ada lagi sekarang. Yang ada hanya puing-puing. Ya, puing-puing yang tidak terpakai lagi. Namun dari puing-puing itu kita bisa melihat bahwa dulunya kota Efesus itu kota yang besar, kota yang lumayan, kota yang megah, kota yang terdapat bangunan-bangunan megah. Kalau kita lihat di internet, kalau kita browsing kota Efesus zaman dulu, kita lihat bahwa ada kota-kota atau bangunan-bangunan yang besar, yang indah. Tapi sekarang itu tidak ada lagi karena sudah tua dan tidak dipakai lagi. Nah, pada zaman dulu, pada waktu zaman Rasul Paulus, kota Efesus ini didiami oleh banyak orang. Banyak sekali orang yang datang ke sana. Karena banyak orang datang berkunjung ke sana dan tinggal di sana, mereka yang datang ke sana membawa agamanya masing-masing, membawa sukunya masing-masing, membawa bahasanya masing-masing, membawa budayanya masing-masing. Sehingga di kota Efesus itu banyak terdapat agama-agama.
Bukan hanya agama Kristen, tapi ada agama yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah patung-patung. Nah, mereka berkumpul di situ, ada menyembah patung dewa, Hera namanya, ada Artemis, dan banyak patung di sana. Nah, banyak sekali orang menyembah patung. Dan banyak juga orang yang menyembah Yesus, yang beribadah kepada Yesus. Ada juga orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, tapi menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada Kristen, ada banyak di sana agama-agama. Sehingga saking banyaknya agama-agama, banyak orang bingung. Bingung mereka. Agama yang mana yang bagus? Agama yang mana yang mau saya pakai? Atau agama mana yang mau saya anut? Agama Yahudi kah? Agama Israel kuno kah? Agama Kristen kah? Atau agama yang menyembah patung? Karena ada yang mengajarkan tentang berpuasalah, ada yang mengajarkan tidak makan daging babi lah, atau ada yang tidak boleh memakan darah atau terkena darah lah. Banyak tantangan atau banyak pantangan-pantangan diajarkan di sana oleh agama-agamanya masing-masing. Sehingga banyak orang yang bingung, agama mana yang mau dia percaya, Tuhan yang mana yang mau dia percayai. Ada juga agama pada waktu itu yang memperbolehkan umatnya yang minum alkohol sampai mabuk sambil menyembah atau menyembah patung dewa. Itulah pada waktu itu. Sehingga sering terjadi kekacauan. Bagaimana kita bisa tenang menyembah Tuhan kita. Orang Kristen juga demikian. Banyak tantangan. Banyak yang mencerca, wah orang Kristen itu begini-begini katanya. Lalu yang lain mengatakan, oh agama kami yang benar. Agama kami boleh minum sepuasnya alkohol. Mau mabuk bisa. Agama kami paling benar. Agama kami tidak bisa makan daging babi. Kamu Kristen bisa makan daging babi. Itu haram dan lain sebagainya. Banyak ajaran-ajaran yang bisa saja membingungkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, Rasul Paulus mendengar semuanya itu. Dia menulis suratnya ke orang Kristen yang ada di Efesus agar orang Kristen tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Dia adalah juru selamat. Dia adalah guru yang baik. Yesus adalah anak Tuhan yang memperkenalkan dan mengajarkan tentang agama Kristen, agama yang menyembah Tuhan Allah yang sebenarnya, bukan patung. Kita tidak bisa menyembah patung. Karena apa? Patung itu kan buatan manusia. Coba perhatikan kalau kita buat patung. Aneh kan? Kita yang buat patungnya, setelah jadi patung berbentuk kepala dia, kepalanya gede, matanya melotot, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Nah, patung begini sudah kita pahat capek-capek, indah. Rupanya setelah itu kita anggap sebagai Allah. Bagaimana mungkin? Paulus mengingatkan mereka, patung bukan untuk disembah. Tapi patung adalah karya seni. Bukan Tuhan, bukan Allah. Oleh karena itu orang Kristen harus mengerti dan memahami bahwa menjadi Kristen itu adalah menjadi orang yang taat dan setia kepada apa yang diajarkan oleh Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih. Ya, tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi, mencintai orang lain, bukan hanya mencintai diri kita sendiri. Itu sebabnya dalam firman ini Paulus, Rasul Tuhan, mengingatkan orang Kristen yang ada di Efesus, dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Kita diibaratkan seperti bangunan, tumbuh semua di dalam dia. Dasarnya kuat yaitu Yesus Kristus, dasarnya kuat yaitu firman Tuhan, tersusun rapi, tidak berantakan. Tersusun rapi sehingga
Dengan rapinya tersusun batu-batu dan bangunan-bangunan itu ada kekuatan, kokoh, dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang di dalamnya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen yang sudah dikuduskan itu, yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harus menunjukkan bahwa dirinya itu adalah bagian daripada Tuhan Yesus. Bagaimana memang bagian dari Tuhan Yesus? Ya, kita harus hidup seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Harus disiplin, harus baik, harus mengasihi, harus saling menolong, harus saling menghormati, tidak boleh berkelahi. Nah, ingat, kita kan anak-anak Tuhan nih. Kalau anak-anak Tuhan harus hidup di dalam Tuhan. Masa ada anak Tuhan tidak hidup seperti anak Tuhan? Kalau di luar Tuhan siapa lagi? Dia jadi anak apa? Ayo, anak apa? Anak siapa? Anak maminya. Ya, tapi yang pastinya kalau kita anak Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Bagaimana anak Tuhan? Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Itu kata nyanyian orang tua biasanya itu ya. Mengasihi lebih sungguh. Nah, oleh karena itu, supaya kita benar-benar menjadi bait Allah, kita harus benar-benar disusun rapi oleh firman Tuhan. Oleh apa yang Tuhan berikan, oleh apa yang Tuhan ajarkan. Mengasihi. Harus saling mengasihi. Supaya kita bisa benar-benar memberikan diri kita, hidup kita, membantu orang lain. Itu bukti daripada mengasihi. Kita harus mampu memberikan contoh bagi orang lain. Ini loh orang Kristen. Kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang lain, yang bukan Kristen. Oh, Kristen begini, harus menolong, harus mengasihi, harus menghormati, dan gak bisa berkelahi loh. Gak bisa. Tapi jangan berkelahi. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Yang sudah disusun rapi oleh Tuhan dalam firman-Nya, supaya kita benar-benar menunjukkan hakikat kita atau hidup kita ini adalah orang yang sudah diberkati Tuhan, orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Nah, itulah nasihat Paulus dulu kepada orang-orang Efesus, jemaat Efesus, atau orang Kristen yang di Efesus, dan juga kepada kita, khususnya buat anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo dimanapun berada. Jangan kecut, jangan takut karena COVID, tapi sebagai anak Tuhan, rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan. Walaupun kadang membosankan online ya, belajar online, kadang paketnya habis lah, kadang handphonenya lemot lah. Tapi kalau kita yakin, doa Tuhan, berikan aku kemampuan untuk belajar online. Karena anak Tuhan harus bisa mencari solusi apa yang sedang dihadapinya. Dia bisa mencari solusi supaya dia bisa berhasil. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hiduplah di dalam Kristus. Bagaimana itu emang? Ingat firman-Nya, kalau Tuhan mengajarkan kasihilah sesamamu, hiduplah dalam kasih. Saling tolong-menolong, membantu, menghormati, dan jangan ada perkelahian. Hiduplah dalam damai dan tetaplah rajin. Mau? Anak Tuhan harus mau melakukan yang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo pada pagi hari ini. Kami percaya melalui roh Tuhan kami diajari dan dimampukan untuk mengerti dan memahami, sehingga kami mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, supaya kami hidup bersama dengan orang lain
Kami bisa saling mengasihi, saling membantu, saling menghormati, dan tidak akan berkelahi, dan kami bisa menciptakan damai karena Tuhan telah mengajarkan kepada kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau panggil untuk menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa menghormati siapapun, dan anak-anak yang rajin berdoa juga belajar. Tuhan, ajari kami di masa pandemik ini supaya kami bisa memakai waktu yang ada untuk belajar, untuk berenung, dan untuk berdoa, supaya kami dilatih dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu, berkati juga gerejamu HKBP Sutoyo, berkati sekolah kami, guru-guru kami, semua yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Horas. Halo semuanya, apa kabar? Semuanya selalu sehat ya. Hari kita mau ibadah kelas 56, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Bapa di surga untuk kasih setiamu, karena Engkau masih menghubungi kami dengan saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menjari dan berkati kami untuk bisa mengerti firman yang boleh kami dengarkan, dan juga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati pikiran, hati, dan pendengaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Oleh adik-adik, kita buka firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 21. Judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Hanya satu ayat saja. Kita baca sama-sama. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik. Bangunan itu menjadi kokoh apa aja dia isinya. Dia dibangun oleh kerikil, batu, semen, besi, dan lain-lain, agar bisa menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat, dan ketika orang masuk di dalamnya, orang bisa masuk dan juga tidak rubuh bangunannya. Begitu juga dengan gereja. Gereja dibangun atas dasar firman Tuhan, atas dasar orang-orang percaya yang terpilih oleh Tuhan. Jadi ketika kita di gereja, kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak ngobrol, tidak gosip, atau main HP, tapi kita fokus mendengar firman Tuhan. Agar apa? Kita bisa bertemu dalam Tuhan. Nah, gereja saat ini
mungkin sudah membangun gerejanya yang lebih baik lagi. Dia membangun fasilitas yang ada di dalam gerejanya. Dia ada liftnya, ada ruangannya ber-AC, dan juga bertingkat. Nah, tapi gereja juga harus memperhatikan kualitas rohani jemaatnya. Bagaimana caranya? Ketika ada jemaat yang sakit, gereja wajib memberikan bantuan. Jika ada jemaat yang membutuhkan pertolongan, gereja harus hadir. Ataupun ketika dilanda musibah, gereja juga harus hadir. Bukan tidak lupa atau tidak mau tahu dengan keadaan jemaatnya. Yang penting gereja itu bagus dari luar. Memang penting gereja itu terlihat bagus dari luar, tapi apabila kualitas rohaninya, kualitas jemaatnya tidak diperhatikan oleh pihak gereja, maka itu tidak berkembang dengan lebih baik lagi. Jadi dalam gereja itu hanya jemaatnya acuh tak acuh atau tidak peduli lagi dengan gerejanya. Jadi begitu juga dengan kita anak sekolah minggu, bagaimana caranya untuk bisa menunjukkan ibadah yang baik. Mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, kita bisa beribadah di rumah. Cari bagaimana ketika waktunya sudah beribadah, kita hentikan semua kegiatan kita fokus mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga kita siapkan Alkitab. Juga ketika sampai dengan inti dari firman Tuhan, kita harus lakukan inti firman Tuhan tersebut. Nah, dengan itu kita sudah beribadah kepada Tuhan, adik-adik, agar kita bisa menjadi bangunan bait Allah yang kudus. Sama seperti yang ada pendeta bilang tadi, bahwa gereja dulu di Efesus itu ibadahnya banyak, bagus-bagus juga, kokoh. Mungkin saat ini sudah tinggal puing-puingnya saja. Nah, untuk kita bisa menjadi jemaat yang baik, kita beribadah. Nanti ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa beribadah lagi di gereja, ketemu di sekolah minggu, kita tunjukkan kualitas ibadah kita, tidak mengobrol dengan temannya atau sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, inti firman Tuhan hari ini apa? Kita bisa menjadi orang yang beribadah dengan fokus. Kita bisa menjadi bait Allah yang kudus, dan juga tidak mempentingkan kepentingan diri kita sendiri. Gereja itu yang dilihat apa? Bukan bangunan luarnya, tapi orang-orang dalamnya, jemaatnya. Sama seperti ada lagu, gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sama seperti itu, gereja itu adalah kita, orang-orang yang jemaatnya. Jika ingin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita lagi ikuti apa yang dari firman Tuhan, fokus dalam beribadah. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang baru kami dengarkan, bahwa saat ini kami diajar untuk beribadah dengan baik. Walaupun saat ini kami beribadah di rumah, Tuhan yang ngajari kami untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, fokus dalam beribadah. Tuhan juga berkati sekolah kami agar kami dapat berhasil dan bisa menggapai cita-cita kami. Ampun segala dosa kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan juga berkati bangsa dan negara ini agar COVID segera berlalu dan kami bisa beribadah di gereja. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, pada umur juga rezeki dan kesabaran mendidik kami, anak-anakmu yang masih kecil Tuhan. Terima kasih Yesus, kami telah berucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini, karena hari ini minggu ceria, jadi aktivitasnya nanti akan abang sampaikan di minggu ceria melalui Zoom. Jadi jangan lupa lewatkan jam 1 siang, nanti kita sama-sama aktivitasnya dan juga merayakan ulang tahun adik-adik dari 3 bulan yang lalu atau dari minggu ceria kita terakhir. Jangan lupa ikuti Zoom-nya melalui HP juga bisa atau melalui laptop juga bisa. Nanti jangan lupa nyalakan kameranya juga, kita sama-sama merayakan minggu ceria dan aktivitas hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.